pagi buat kita semua dan selamat malam. Saya percaya pada malam hari ini dalam meeting kita ini kita ada dalam berkat yang semangat terus mencapai impian kita ya. Terima kasih buat Ci Adeline yang sudah memberikan saya untuk memberikan testimoni tentang bisnis, dan juga leader kita Cienyen dan juga upline kami Tadi Sebo dan Sisi Santi. Terima kasih dan sudah memperkenalkan kami dengan bisnis MCI ini. Saya yakin dan percaya buat kita semua, sebagian daripada teman-teman yang ada pada malam hari ini, sebagian sudah banyak mengenal kami, mengenal saya. Nama saya Mary Manulang, asal saya dari Tandakaro, Sumatera Utara, dan saya sudah tinggal di Malaysia ini kurang lebih 19 tahun. 16 tahun saya bekerja dan 15 tahun saya bekerja, memasuki 4 tahun saya berumah tangga dengan suami saya. Suami saya hanya satu ya, dan cukup saja satu. Oke, pada malam hari ini saya akan memberikan testimoni tentang bisnis MCI ini. Pada awalnya bisnis MCI ini saya diperkenalkan oleh Sisi Santi, istri daripada Bro Justin dan Cairo. Nah, awalnya saya memang kurang tertarik dengan bisnis MLM. Kenapa? Bagi saya itu sangat banyak membuang waktu saya, apalagi dalam urusan online ini ya. Saya sangat banyak menyita waktu saya bagi pemikiran saya. Tetapi apa yang membuat saya tertarik dengan bisnis MCI ini, kalau kita sering dengar, orang seringkali tertarik dengan bisnis MCI satu, karena apa? Punya bonusnya, punya duitnya, kedua punya produknya, ketiga karena di MCI kita boleh banyak menyimpan membangun aset, dan seterusnya banyak jalan-jalan. Tapi di antara poin-poin yang membuat saya tertarik dengan bisnis MCI ini adalah bukan karena bonus yang banyak, bukan karena apa jalan-jalannya, bukan itu yang saya cari yang untuk pertama kali ya. Dan yang pertama yang saya cari adalah tentang produknya, tentang produk daripada MCI. Banyak saya rasa hal-hal yang membuat keajaiban bisa menyembuhkan sesuatu penyakit, bisa memulihkan orang yang lemah, maksudnya penyakit-penyakit yang mungkin kalau sudah dibawa ke dokter tidak mampu menolong. Dan dari situ, dari saya secara pribadi pun saya dapatkan itu. Nah, dan selanjutnya teman-teman, pada tahun 2018 pun saya sudah menjadi member MCI, dan seperti yang Ibu Nova tadi bagi tahu, sebenarnya saya dan dengan dia itu tidak berbeda jauh untuk join dalam bisnis MCI ini. Tetapi kami sempat juga bobok cantik dengan alasan bobok cantik, satu karena produk MCI ini begitu mahal, dan kedua dengan banyaknya aktiviti saya pada masa itu, bekerja, banyak hal yang harus saya kerjakan, sehingga membuat saya sangat bobok cantik untuk tidak menjalankan bisnis MCI. Dan yang membuat saya bangkit kembali, karena ketika saya sudah mulai rasa penat dan sering kali saya mengalami gangguan kesehatan. Nah, di situ saya mulai kembali membuka mata, tetapi belum membuka hati ya. Membuka mata saya untuk kembali menggunakan produk MCI ini. Dengan beberapa produk MCI ini, akhir-akhir daripada tahun 2020, ketika tahun 2020, saya tidak memikirkan untuk tujuan saya untuk aktif di dalam bisnis MCI. Saya belum fokus untuk mendapatkan bonus yang lebih banyak, tidak berpikir untuk mendapatkan dengan kata lain saya masih lebih fokus untuk penggunaan produk. Nah, tetapi apa yang membuat mata saya terbuka adalah karena saya tahu pada masa-masa sulit sekarang ini, pandemi ini yang kita hadapi oleh karena keadaan COVID. Nah, yang membuat mata saya terbuka adalah pada akhir-akhir
akhir, mulai di bulan Desember, waktu pengejaran trip, di situ mulai saya terkejut. Karena kenapa saya katakan dengan suami saya, Pak, kita tidak perlulah kejar untuk trip. Kita fokus sajalah untuk kumpul-kumpul poin supaya kita dapat cash reward sajalah. Saya bilang dengan suami saya seperti itu, tak payahlah, nikmati sajalah hidup ini. Nah, teman-teman, yang satu membuat mata saya terbuka, kenapa saya tidak mau mengejar trip, tidak tertuju kepada bonus, lebih berfokus kepada produk. Karena bagi saya, karena di sekeliling saya ini baik teman-teman yang saya kenal, banyak mereka yang membutuhkan kesehatan. Jadi ketika saya mempromosikan produk ini, mereka sehat, itu merupakan satu kebahagiaan bagi saya, karena saya dapat membantu mereka, dapat menolong mereka. Tetapi karena saya pikir kalau dari segi keuangan, walaupun hidup pas-pasan untuk membahagiakan orang tua, saya pikir secara pemikiran saya, selama saya bekerja di Malaysia, saya mampu menolong orang tua saya. Saya mampu menyelesaikan sekolah adik saya sampai S1. Saya mampu menyediakan sebidang tanah untuk orang tua saya. Itu selama saya kerja. Ya, tak perlulah saya harus MCI pun, saya bisa membahagiakan orang tua saya. Itulah pemikiran saya pada masa itu. Kenapa saya tidak terlalu gencar sekali untuk di MCI ini. Walaupun Bro Justin dengan istrinya, ayo Kak Mary, ayo Suri, dalam hati, aduh repot banget saya ini. Itu yang membuat saya selalu merasa sangat-sangat direpotkan. Tetapi pada masa-masa sulit ini, masa-masa COVID ini hadir, yang membuat saya mulai terus untuk berjuang. Pada saat terakhir, jujur saya katakan, yang waktu saya kerja, selama saya kerja di sini, semenjak saya menikah dengan suami saya, sebenarnya jujur aja gaji saya lebih besar daripada suami saya. Tetapi pada masa-masa akhir, bos saya sudah mulai katakan, Mary, untuk tahun 2021 nanti kantin kita akan tutup. Nah, kantin kita akan tutup. Bagaimana kamu akan mencari pekerjaan? Bahkan ditawarkan saya untuk join satu bisnis. Saya katakan kepada bos saya tidak mau. Saya tidak mau join bisnis yang tidak jelas. Saya katakan satu hari nanti buat perjanjian macam ini, satu hari buat perjanjian lain. Saya tidak suka itu. Jadi yang membuat saya mulai bangkit adalah pada masa-masa COVID ini, walaupun saya tidak bekerja, saya kira bonus kami dari bulan 8, kurang lebih bulan 8, pertengahan bulan 8 saya rasa. Pertengahan bulan 8 sampai dengan bulan Desember akhir, kami sudah dapat mengumpulkan bonus sebanyak 19 juta. Sebanyak 19 juta kami mengumpulkan bonus daripada bonus MCI, dan masih tahun 2021 selama 2 bulan ini kami dapat mengumpulkan 5 juta bonus. Jadi total yang kami dapatkan mulai daripada Agustus sampai dengan Februari ini sudah kami mendapatkan bonus 23 juta. Itu suami saya yang rajin membuat pembukuan. So bonus yang kami dapatkan mulai daripada pertengahan Agustus sampai dengan sekarang ini Februari sudah mencapai 23 juta. Dan yang membuat saya yang lebih gencar-gencarnya lagi, sekarang saya sedang mempromosikan, walaupun mungkin teman-teman jarang melihat saya untuk promo, untuk buat ini, buat itu, tetapi saya lebih suka langsung berkomunikasi dengan orang-orang yang saya akan prospek. Satu contoh, sekarang saya sedang mencoba untuk memasarkan produk MCI ke luar, produk internasional ke Australia. Saya belum tahu macam mana keputusannya, tetapi saya sedang mencoba untuk menghubungi mereka melalui
WhatsApp, melalui Messenger. Saya coba untuk kacau, untuk menganukan teman-teman yang ada di Australia. Nah, sampai saat ini saya masih tetap berjuang, berharap supaya saya boleh tembus untuk menjual setidaknya satu produk dulu, satu paket dulu, paket internasional. Itu sekarang saya punya target saya untuk menjual satu paket dulu internasional. Jadi yang membuat saya terharu perjuangan semangat dorongan daripada leader-leader yang mantap, leader-leader yang semangat luar biasa. Sekalipun dulu saya secara pribadi suka santai, tetapi ketika kami berjuang untuk mendapatkan tembus tiket Korea ini, di situ mulai oke, mereka kamu harus semangat. Kamu jangan hanya capai yang 50 juta itu saja. Kamu capai, kamu harus berlari. Nah, teman-teman, secara jujur, saya pikir-pikir pun saya tidak mampu. Saya sudah mulai menyerah dengan mencapai untuk istilahnya sebagai pelari estafet. Ketika berlari itu di akhir finish itu, ketika tongkat itu mau diserahkan ke saya, saya rasa kami berdua itu sudah mau pingsan ketika tongkat yang terakhir, langkah terakhir itu mau diserahkan sebagai pelari estafet itu. Saya sudah mulai jatuh, tetapi bila saya dengar pada leader katakan, bangkit, takkan kita berdiam diri dengan keadaan COVID, coba cari solusi. Bagaimana kamu harus bisa untuk selesai satu langkah lagi kamu finish ke garis estafet itu. Nah, waktu saya coba dengan cara bagaimana saya call teman-teman, saya hubungi teman-teman, dia kata yang alasannya yang rumahnya lah, yang macam-macam, yang baru di semen lah, ada yang apa. So saya sempat berdiam diri. Tetapi bila dikasih dorongan lagi, semangat. Nah, dikasih cari jalan, kami coba mengikuti arahan. Kami coba mengikuti target cara yang diberikan oleh para leaders, baik berada Justin, Santi, Cianyan, bahkan leader-leader yang lain. Ayo, mereka support. Jadi saya pun semakin kencang saya untuk meraih lagi tongkat itu. Semakin kencang saya untuk meraih lagi tongkat itu, kembali istilahnya berlari untuk mencoba meraih garis finish itu. Nah, itulah akhirnya kami mendapatkan satu tiket tembus ke Korea, tiket trip ke Korea. Dan saya sangat bersyukur lewat bonus itu juga, dalam keadaan kerja saya tidak menetap pun. Sekarang ini dalam masa 2 bulan ini kerja saya tidak menetap pun. Dari bonus MCI, daripada saya masih boleh membantu orang tua saya. Maksudnya bulanan orang tua saya kami boleh bantu orang tua. Kami boleh, jujur aja teman-teman, setiap bulan saya membuat simpanan di Indonesia. Nah, itu pun boleh saya buat kirim simpanan saya di Indonesia setiap bulannya. Dan biaya kehidupan kami pun, walaupun kami belum mempunyai keturunan, tapi biaya kehidupan kami lebih daripada orang yang mempunyai keturunan. Lebih orang, karena banyak hal yang harus kami uruskan. Tapi kami bersyukur lewat bisnis MCI ini, walaupun sempat dalam keadaan tertidur, tapi lewat beberapa bulan ini kami boleh dibangkitkan kembali. Saya banyak belajar daripada BSN, daripada YouTube. Saya rajin, kalau mau tidur saya lebih rajin belajar daripada harus. Itulah salah satunya kekurangan saya, karena saya kurang minat untuk membuat promo-promo macam. Saya lebih suka untuk belajar.